Lanjut, untuk mengetahui apa itu pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional linear satu variabel atau sering dikenal dengan pertidaksamaan pecahan adalah suatu pertidaksamaan dalam bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya membentuk satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Nah, di bawahnya adalah bentuk umum pertidaksamaan rasional. Yang pertama ada fx per gx kurang dari 0, di mana fx sebagai pembilang dan gx-nya sebagai penyebut. Yang kedua, fx per gx lebih dari 0. Yang ketiga, fx per gx kurang dari sama dengan 0. Yang keempat, fx per gx lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan bagaimana cara penyelesaian himpunan penyelesaian. Nah, di bawahnya adalah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama adalah nyatakan dalam bentuk umum, yaitu dengan membuat ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut, di mana pembilangnya adalah fx sama dengan 0 dan penyebutnya adalah gx tidak sama dengan 0. Yang ketiga, tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian. Untuk pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif. Dan untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda negatif. Yang terakhir, yang kelima adalah tentukan himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Nah, berikut adalah contoh untuk penyelesaian pertidaksamaan rasional untuk menentukan himpunan penyelesaian atau HP-nya. Contoh yang pertama, tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan rasional linear satu variabel dari x min 5 per 4 min 2x lebih dari 0, di mana x min 5 itu adalah pembilang, 4 min 2x-nya adalah penyebut. Dari soal diketahui pertidaksamaan rasional linear satu variabel itu adalah x min 5 per 4 min 2x lebih dari 0. Nah, yang pertama yang pembilangnya dulu, kita bikin sama dengan 0. Ini udah bentuk umum ya, jadi kalau misalkan nanti di sini ada lebih dari 1, maka ini satunya harus pindah ke ruas kiri, maka ini harus lebih dari 0. Namun karena ini udah jadi bentuk umum, maka tidak perlu diubah lagi. Nah, sekarang pembilang dan penyebutnya kita ubah ya. Pembilang itu harus sama dengan 0, maka x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 5 pindah ke ruas kanan jadi plus 5. Jadi karena kita mau menentukan x, maka semua konstanta yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi min 5 pindah ke ruas kanan jadi plus 5. X sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Jadi kita dapatkan x sama dengan 5. Kemudian untuk penyebutnya, di sini syarat penyebut adalah tidak sama dengan 0. 4 min 2x tidak sama dengan 0. Min 2x tidak sama dengan 0. 4-nya pindah ke ruas kanan jadi min 4. Min 2x tidak sama dengan 0 dikurang 4 itu min 4. Nah, karena kita mencari nilai x, min 2-nya pindah ke ruas kanan. Seperti yang selalu saya bilang, min 2 dengan x itu adalah perkalian. Maka ketika min 2 pindah ke ruas kanan, maka menjadi pembagi ya. Jadi min 4 dibagi min 2. X tidak sama dengan min dibagi min plus 4 dibagi 2 itu 2. Jadi kita dapatkan x yang pertama sama dengan 5, x yang kedua tidak sama dengan 2. Kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita membuat garis bilangan. Cara membuat garis bilangan, kita bikin satu garis lurus di mana sebelah ruas sebelah kirinya kita kasih panah, ruas sebelah kanannya juga kita kasih panah. Nah, kita masukkan dua angka dari x yang tadi sudah kita temukan. Yang pertama adalah 5 dan 2. Kita lihat mana angka yang terkecil. Angka yang terkecil adalah 2, maka 2 kita taruh di ruas sebelah kiri. Dan angka yang terbesar adalah 5, maka 5 kita simpan di ruas sebelah kanan ya. Kita berikan sebuah bulatan. Di sini bulatannya tidak penuh. Kenapa bulatannya tidak penuh? Karena di sini tandanya lebih dari.
tidak ada sama dengannya. Jadi kalau nanti lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka bulatannya ini harus penuh, ya. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka bulatannya tidak penuh. Nah, di sini kita sudah dapat 2 dan 5. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian atau menentukan daerah ini bertanda positif atau negatif, kita harus melakukan titik uji. Yang pertama, kita melakukan titik uji yang di sebelah kiri nih. 2 ke kiri. 2 makin ke sana itu ada angka berapa? 1, 0, min 1, min 2 ya. Jadi yang kurang dari 2 itu angka berapa aja? Ambil satu angka yang kurang dari 2. Kita ambil X-nya adalah 0. Maka masukkan soal yang ini. X min 5, X-nya kita ubah jadi 0. Jadi 0 min 5. 4 dikurang 2, X-nya juga jadi 0. Berarti 2 kali 0. 2 kali 0, 0. 4 dikurang 0 adalah 4. Nah, min 5 per 4. Karena ini min, maka min itu ya berarti tandanya negatif. Nah, ini untuk daerah ini berarti tandanya negatif. Kemudian yang kita cari untuk daerah yang di tengah ini. Antara 2 dan 5 itu ada angka 3 dan 4. Kita akan menguji untuk X-nya 3. Ya. Maka X min 5, X-nya kita ganti jadi 3. 3 dikurang 5. 4 min 2X, X-nya juga diganti jadi 3. 4 dikurang 2 dikali 3. Karena 2 dengan X itu kali, jadi 2 kali 3. 3 dikurang 5 itu min 2. 2 kali 3, 6. 4 dikurang 6 min 2. Jadi min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. 1 itu adalah tanda yang positif. Berarti di sini positif. Maka daerah yang tengah ini adalah positif. Sekarang 5 ke kanan. 5 ke kanan itu berarti 6, 7, 8 dan seterusnya. Kita uji untuk X-nya sama dengan 6. X sama dengan 6, maka X min 5, X-nya 6. 6 dikurang 5, 1. 4 min 2X, 4 dikurang 2 dikali 6. 2 kali 6, 12. 4 dikurang 12 itu min 8. Jadi 1 min 1 per 8. Nah, min ini kan tandanya negatif, berarti ini negatif. Sehingga didapatkan untuk 2 ke kiri itu tadi kan tandanya negatif, berarti di sini negatif. Untuk antara 2 dan 5 daerahnya adalah positif karena kita dapatnya positif. Nah, untuk 5 ke kanan itu tandanya negatif, ya, berarti ini negatif. Nah, dari sini kita sudah dapat, maka kita dapat menghitung atau menentukan daerah penyelesaiannya. Karena pertidaksamaannya ini bertanda lebih dari, maka daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Jadi himpunannya itu adalah antara 2 sampai 5. Nah, kita buat intervalnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, X-nya lebih dari 2 karena 2 ke kanan itu lebih besar. X lebih dari 2 dan X kurang dari 5. Ya, X elemen bilangan real. Ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 ini. Bagaimana, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional berikut, yaitu X min 3 per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya X min 3 sama dengan 0, ini sebagai pembilang. X sama dengan 0, min 3 pindah ke ruas kanan jadi plus 3. X sama dengan 3, kita dapat 1X nilainya sama dengan 3. Berikutnya untuk penyebutnya, X plus 1 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan 0 per 1 pindah ke ruas kanan jadi min 1. X tidak sama dengan min 1. Nah, kita buat garis bilangan juga sama. Kita lihat, ini min 1 adalah angka terkecil, kita simpan di sebelah kiri. 3 angka yang lebih besar kita simpan di ruas sebelah kanan. Ya. Setelah itu kita melakukan uji coba untuk setiap daerah. Kita untuk daerah kurang dari min 1, kita ambil min 2 ya. Min 2. Jadi soalnya adalah X min 3 per X plus 1. X-nya kita ubah jadi min 2. Jadi min 2 min 3 itu min 5. X-nya diubah min 2. Min 2 tambah 1 itu min 1. Min dibagi min. Plus 5 dibagi 1 itu 5. Maka ini karena 5 ini adalah positif, berarti
ruas sebelah kiri ini bertanda positif. Sekarang untuk yang ruas bagian tengah, antara min 1 dan 3 itu ada angka 0, 1, 2. Kita coba untuk X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya kita ubah jadi 0. X min 3 per X plus 1 sesuai soal. X-nya 0 min 3, X-nya 0 tambah 1. 0 dikurang 3 min 3, 0 ditambah 1, 1. Min 3 dibagi 1 itu min 3. Jadi yang tengah ini daerahnya negatif karena hasil ini negatif. Sekarang kita coba untuk ruas kanan. X sama dengan 4. X min 3 per X plus 1. Kenapa kita coba 4? Karena 3 ke kanan itu angkanya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Kalian boleh coba dengan angka berapa saja. Namun saya akan mencoba dengan angka 4. Nah, X min 3 per X plus 1 sesuai soal. X-nya ganti jadi 4. 4 dikurang 3, 1. 4 ditambah 1, 5. Jadi 1 per 5. 1 per 5 itu bilangan positif atau negatif? Ya, ini adalah bilangan positif. Maka daerah di sebelah kanan ini adalah daerahnya positif. Nah, sehingga didapatkan ruas kiri positif, ruas tengah negatif, ruas kanannya positif. Nah, kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Karena pertidaksamannya bertanda lebih dari sama dengan, ya, maka daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Yang mana? Nah, yang ruas kanan dan ruas kiri. Kalau bentuknya penyelesaiannya adalah ruas kiri dan ruas kanan, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, kita gunakan atau, ya. X kurang dari min 1, ke sebelah kiri itu lebih kecil, kurang dari min 1, atau X lebih dari sama dengan 3 yang ke kanan. Kenapa yang ini bulatnya tidak penuh? Ya, kenapa yang ini penuh? Tadi saya bilang kalau dia pakai sama dengan, ini dua-duanya harus penuh. Tapi di sini ada keterangan X tidak sama dengan min 1, artinya min 1-nya tidak ikut. Jadi hanya yang sebelah kirinya saja. Jadi ini tidak penuh karena tidak sama dengan. Kalau yang 3 ini harus penuh karena ada sama dengan di sini. Ini juga sebenarnya dua-duanya harus penuh. Namun karena di sini X itu tidak sama dengan min 1, berarti min 1-nya tidak ikut. Jadi min 2, min 3, min 4-nya saja. Min 1-nya bulatannya tidak penuh. Baik, bisa dipahami untuk contoh soal kedua. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Contoh soalnya, perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 meter per menit dan kembali ke kota A dengan kecepatan 45 meter per menit memerlukan waktu paling lama 30 menit. Berapakah jarak paling jauh antara kota A dan kota B? Nah, ini penyelesaiannya. Misalnya jarak dari kota A ke kota B itu adalah X meter, karena kita belum tahu ya, karena ini yang ditanyakan. Maka waktu yang diperlukan dari kota A ke kota B adalah kan tadi 30 meter per menit, artinya X per 30, karena waktunya 30 ya. Maaf, karena kecepatannya 30. Waktu yang diperlukan dari kota B ke kota A adalah tadi kan 45 meter arah kembalinya, berarti X per 45. Kita buat seperti ini. X per 30 ditambah X per 45 kurang dari 30. Dari mana 30 nih? Waktunya 30 menit ya. Karena ini bentuk pecahan, kita akan kalikan supaya X 30 dan per 45 ini berubah menjadi angka yang tidak bentuk pecahan. Nah, kita kalikan, kita cari angka yang bisa membagi kedua angka ini. Nah, didapatkan angka 90. Jadi ini 90 dikali dalam kurung X per 30 tambah X per 45. Nah, kalau ruas kiri dikali 90, maka ruas kanan juga harus dikali 90. Jadi ini 30 pun harus dikalikan dengan 90. Nah, sekarang 90 dibagi 30 dapatnya 3. 3 dikali X, 3X. 90 dibagi 45 dapatnya 2. 2 dikali X, 2X. Jadi gelang penyebutnya ya, yang pecahannya. Jadi bentuk biasa. 3X plus 2X. Kurang dari sama dengan 90 dikali 30 dapat 2700. Nah, 3X tambah 2X itu 5X. Kurang dari sama dengan 2700. Kita nyari nilai X dari mana? 5 karena kali pindah ruas kanan jadi bagi. Jadi X didapatkan dari 2700 dibagi 5, didapatkan 540. Jadi jarak paling jauh antara kota A ke kota B kurang dari atau sama dengan 540 meter.